kita boleh beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi kita mau menerima berkat Tuhan melalui firman. Sebelum firman Tuhan boleh memberkati kita, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Wassalamualaikum warahmatullahi pada donan majuri nami lakwe lahira jujur kita berjumpa alaihi suku hati bukan duli sama perbicaraan napasnya dakwah kami mah badita warsosiahaan mana dia HKBP kalau nau mah badita nama warso yang Daniel juga, yang Samuel juga, Yohanes juga, kalau yang dua pelanau jala asli loba marga siahan nama numpukon butakau opung buku burubi opungi opung badiana ondo opungi opung siahan Guru Raja Nawarapani Imam Guru Kabar Aledana Kabar dua asli dua dana nong di bahasa Bukata sada bulu sada bawah mengenai tahu kami gabi kepada istri memang mau bagi dukun yang nanti kina kami markulia si hol markulia ya Bu sekretaris istriku memang Bu Padalani baik kami Mamanginan distrik 15 Sumatera bagian selatan ada di 3 provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung terdiri dari 17 resort 76 gereja dan pos panitiaan atau posper 55 Urianabo 20 ada pos pelayanan atau pos panitiaan dilayani 73 pelayan baik pendeta, guru kuliah, bibel guru, diakones, calon pelayan atau juga seperti apa kami yang akan menjadi calon pelayan ada 73 orang Ima ulun nami Madongani amak presesta asasi kop pakubasio di distrik Bor. Ohoro gabungan dala di pusat pusat. Alese sihol bobok kanami marbuli. Kami aku kamu Mamanginan, saya tulus mandi bagasa tahun kemungkinan marbulia nama kami. Ada dan binoto tuh mana dia. Somonima tak tinadaan nami Utoma-tomani Budiata Lasko Roha Pinayut-yuddo Budiat Paul Sian pos pelayanan Babat Toman menjadi resmi HKBP Betania Babat Toman Resort Palembang saya jadi Rohamuna Amanginan itu dasar kata kunci ay muludang sa dari roha kamu dan mungkin mulado penuluk adun tuturuan urat alay lampos to roha dunghurian nagok huriat tahun Betania Babat Tomanon lamsada parkaladu lamsada ruas di huria somon tanyak tanaki saya dia musiku hatama parkilot saya dia disitu hatama jauh-jauh di rohatta saya dia disitu hatama akan lapi nasib dan rohatta lam di pasu-pasu huriana dari damai margite ruas parhaladu dorsuli kopara itu daun nama masjidnya hasadauni mamparkue kon parkue nakonggi parkue nauli parkui naringgan atong nani pasu-pasu kata kita mau diberkati Tuhan melalui firman Tuhan ditulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-13
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya membacakan untuk kita semua, kita mengikutinya di dalam hati. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki minggu Pasion, minggu penderitaan. Dan yang menariknya, pada minggu saat ini kita memasuki minggu Okuli, minggu pertengahan Pasion. 3 minggu sebelumnya dan 3 minggu yang akan datang. 3 minggu sebelumnya dari Estomihi, Invocavit, Reminiscere. Minggu depan kita akan memasuki minggu Letare, minggu Judika, dan minggu Palmarum. Lalu kita akan memestakan kematian Yesus. Kenapa dikatakan kita memasuki minggu-minggu Pasion dan pada saat ini adalah pertengahan daripada minggu Pasion? Disinilah kita mau diajar. Di saat kita memasuki minggu-minggu Pasion, ibu bapak, saudara-saudariku, ternyata kita mau diajak untuk semakin merenungkan diri, semakin mengenal diri, dan yang membuat kita semakin bangga, kita diajak untuk lebih mengenal siapa Tuhan kita di dalam hidup. Ai isero dewata nata tadai, isero dewata nata haporseoni, marhite untau. Isodo dikina kita lam, manuling iti dirita. Mulunga jumpa anon hari hamamati ni Yesus bisigo taradusa. Tuhan nata haposyai ima Tuhan na borhat na law na manadik kon portilio itu tadi. Belum dilo mati kan jadi kon portilio. Ai Yesus tadi. Ditadi ko Yesus taino portilio marhite hamamatena. Itaknido dihajomon. Alai de matado ibana. Diari patulukon, ibana,
songo naumi surakko akaban mukriha. Dia Tuhan yang mengakhiri hidupnya di dunia ini sebagai manusia, tapi dia tetap Tuhan. Hari yang ketiga akan bangkit, dan disitulah sesuai dengan nubuatan para nabi, dan dialah juru selamat. Kenapa kita diajak semakin merenungkan diri? Karena akan muncul pertanyaan dalam diri kita. Layakkah aku bersama dengan Tuhanku menerima keselamatannya? Layakkah diriku bersama dengan Tuhanku di dalam kerajaan surganya? Karena bagaimanapun amanina ikut dari pulau lalu di kita akan meninggalkan dunia. Selama kita masih diberi Tuhan kesempatan di dunia ini, mau menjadi manusia duniawi atau manusia surgawi, jolma haportibio kita mana jolma benua kita. Mau menjadi manusia duniawi atau manusia surgawi, itulah yang terjadi dalam nats ini. Kenapa? Jelas orang banyak membicarakan ada sekelompok orang Galilea yang rajin berdoa, yang rajin beribadah. Di saat mereka berkumpul di tempat ibadahnya, tiba-tiba diserang oleh pasukan Pilatus dan mereka dibunuh dan darah mereka bercampur dengan persembahan. Jadi bahan omongan ini, trending topic. Guru, ada orang Galilea di saat mereka berdoa, di saat mereka beribadah kepada Tuhan, tapi mereka harus mati dan darah mereka menjadi persembahan. Apakah orang yang percaya sama Tuhan harus seperti itu? Kan itu pertanyaannya. Ikut songolido HP mama teni ala na porsea tu bebaga halus di Yesus. Bukan itu nggak ada hak kalian. Sekarang kalianlah pikirkan diri kalian, bertobatlah kalian. Lebih dari itu nanti cara mati kalian. Lalu Yesus bilang, ada 18 orang yang beribadah dekat Siloam. Tiba-tiba menara tempat ibadah mereka ambruk dan mereka mati. Sekarang dari peristiwa itu menunjukkan bahwasanya kita di mata orang lain bisa saja berdosa, bisa saja tidak baik, bisa saja yang tidak pas di hatinya, tapi di mata Tuhan harus tetap menjadi orang benar. Amin. Itulah ya. Boido di ida dengan tajolma si hasugo hodo hitao. Tapi karena kebenaran yang kita hidupi, jadi dibenci orang lain, dibenci orang banyak, tapi Tuhan tetap menyayangi. Itu yang menjadi perenungan. Sebagai manusia surgawi harus punya tekad, harus punya sikap. Biarpun aku jelek di mata orang lain, tapi aku bagus di mata Tuhan. Biarpun aku salah di mata orang lain, tapi aku harus benar di mata Tuhan. Dan aku yakin siapa bapak komuna amangina akan nasib kobro dia dibanding lewat aku. Alai si asubur mungkin kamu narak kobro itu nggak perlu kita pusingkan. Dan ikon marukil kita di sini. Alamulak
senaki jolma bermekicang kita manusia sorgawi kita ini, dunia ini akan kita tinggalkan. Itu yang harus kita pegang. Jalan ibu Nabi Nabi Yesus mati itu. Jalan nama ibu pusing, mulut tohok, jolma bermekicang. Manusia sorgawi, manusia yang punya tekad, manusia yang punya sikap, manusia yang menghidupi iman. Harus bagaimana? Lalu Yesus memberikan perumpamaan. Ada pohon ara di tengah-tengah kebun anggur, tapi pohon ara ini tidak berbuah. Karena tidak berbuah, otomatis kok tebang saja. Dak kuwo kamu kapak suat sawiti. Suku doro kamu na mula dompo dari sawit kuna na sumata bumi. Manalas kamu. Kamu baju mengatus. Pasti tidak. Mungkin bisa saja sawit najat kartu itu kan ini bukan sawit betina ini yang menghasilkan buah. Mungkin itu ada. Tapi melalui nafsi ini lihatlah, masih ada kesempatan. Jangan bilang, biarlah aku mencangkul sekelilingnya dan aku akan beri dia buku. Ya kalau nggak berbuah, barulah kita tua. Kan itu bahasa nih. Sorry nanti. Suguro rohani tu kata marmida hita molo marhiti mulu tahun dan marparbue kon parbue nadegan. Menarik tuh kan? Tuhan benci, Tuhan tidak suka melihat kita yang adalah manusia sorgawi tapi tidak menghasilkan buah yang baik, buah yang manis. Kalau diri kita tidak menghasilkan buah, ya ditebang saja, dibuang saja. Tapi kita masih diberi kesempatan amanah. Masih ada pertolongan Roh Kudus, di mana Dia akan memberikan pupuk kekuatan, pupuk kesuburan. Sekarang bagaimana kita membuka diri kita? Multo kita cukup dan tak ukap dirita, rohata, pikirata, kita minum dan martar bumi. Dabahun namanya. Kolokonon namanya. Itu akan ditebang dan akan dibuang karena tidak berguna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari situasi nafsi ini ternyata ada pengharapan yang pasti. Ada Pak Kirimon nama cai tohok ngatutusi kutu. Ada pengharapan pasti, bukan pengharapan palsu yang bisa kita hidupi, yang bisa menjadi pegangan kita, yang bisa menguatkan, memampukan kita. Benar, kalau kita lihat situasi dunia sekarang ini, kadang-kadang marukil kita itu kan esok kami Tuhan alaikum Roma sorry mabukon. Kami nggak tahu apa-apa Tuhan, tapi kenapa masih harus datang virus ini? Dan di mau saya delta, omikron, saya omikron dan di mau itulah kondisi dunia. Dunia bisa saja bersahabat, bisa saja tidak bersahabat. Tapi Tuhan tetap jadi sahabat. Itu yang menguatkan kita. Maka dari itu epistel kita jelas. Yesaya 55 ayat 8. Rancanganku bukanlah rancangan, jalan bukanlah jalan. Rancanganku
seperti tingginya langit neng dohono yang usaha dibakai iman memenuhi rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, cara Tuhan, jalan Tuhan, itulah yang terbaik. Tapi terkadang tidak terterima kita. Kenapa? Karena lebih dominan kita memaksakan kehendak kita, bukan memaksakan kehendak Tuhan di dalam hidup. Okuli, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Saya tombok mangarana, mataku jauh. Itulah puncak pasion pada satu. Kenapa kita tetap terarah kepada Tuhan? Kenapa kita harus fokus kepada Tuhan? Amanginang, mau disuku dotu kita, sarupa do parukil ni kita cuma marah do pundung kata cuma, amu maju mahalus. Sama penderitaan, sama pergumulan, sama permasalahan, sama sukacita, sama berkat kita, satu dengan yang lainnya tidak. Tapi kalau kita terarah hanya kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan sama bagi orang yang mengandalkan Dia. Semakin kita gali diri kita lam tapareahi diri kau lam taukap madiri daun asa bui kita mapatui nadinggani jala unang mahika doho kita. Mari kita semakin membuka diri agar kehendak Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan bekerja. Jangan paksakan kehendaknya. Kesempatan maralu istilah-istilah bakat dia sarana merdung di Tanurara itu dari itu istilah bakat baru awalnya jonok masih kosong saningna. Ini istilah-istilah bakat do. Mahala bakat nasobisodami akan itu. Tidak ada orang Kristen berjumpa di tanah yang berdarah-darah. Karena orang Kristen itu jelas hidupnya penuh dengan kedamaian, penuh rasa saling mengasihi. Nah menariknya kami yang aliawan nami takas do sesama dosa nami somon panesa nami di dosa lidungan nama dosa Tuhan. Kan itu Kristen. Hapuskanlah dosa kami seperti ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Tapi kenapa di dalam diri kita masih ada dendam? Suku-suku duit. Karena orang yang memiliki dendam adalah orang yang memaksakan kehendaknya. Itu jawaban. Saya dipatuhi ni para hana di rohanau, hana di rohanau, dan rohani dewata dipamasuki ibadah itu. Baru istilah hauna jomok masih kosong sabina. Jadi kalau sering ketemu jadi ada perselisihan, itu tidak pas. Harus mampu orang Kristen katakan hauna jonok masih lingkungan. Tahu kan? Kayu yang dekat, pohon yang dekat saling melindungi. Jadi walaupun kita sering bertemu dengan keluarga dekat kita saling melindungi. Kekurangan dia kita duduk, kekurangan kita dia juga akan duduk. Di sini dogitohihon lam taparea di madirita. Memasuki minum okuli, mataku terarah kepada Tuhan. Disitulah kita bekerja supaya tetap fokus hanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita imani
Tuhan itu akan mati. Tapi Tuhan yang kita imani bukan hanya Tuhan yang mati, tapi Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan. Sebelum kematian kita aman, benar-benar kita hidupi keselamatan kita, sehingga akhirnya nanti sama-sama kita menjadi manusia surgawi seturut dengan kehendak Tuhan, dan dimuliakanlah Tuhan kita melalui hidup kita, dan hidup kita selalu di dalam kedamaian yang berkumpul. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk firman yang boleh memberkati hidup kami, menerangi hati dan pikiran kami, mengubah hidup kami, menolong kami, agar hidup kami ini hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, hidup yang membuka diri atas pertolongan Tuhan, kekuatan Roh Kudus Tuhan, hidup yang selalu Engkau pupuk, dan hidup kami menghasilkan buah yang baik. Tuhan, bukan hak kami untuk menentukan bagaimana kehidupan orang lain, tapi biarlah itu hak-Mu. Tapi kami semakin belajar dari sesama kami. Jikalaupun ada kekurangan sesama kami mau Tuhan tolong kami untuk menutupi kekurangannya, mengingatkan kekurangannya, mengingatkan kesalahan. Begitu juga dengan kami. Jikalau ada kekurangan kami juga siap untuk diingatkan, sehingga hidup kami adalah hidup yang benar di hadapan-Mu, dan hidup yang benar bagi dunia ini. Kami sudah menjadi garam, kami sudah menjadi terang dunia ini. Terima kasih untuk firman. Hidup kami adalah hidup yang sudah bertobat, berbalik hanya ke dalam jalan-Mu, kehendak-Mu, rancangan. Biarlah firman itu berakar, bertumbuh, berbuah melalui kehidupan. Pada saat ini juga kami bersyukur jikalau boleh kami bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu ini, HKBP Betania Babat Koman, Resort Palembang yang Engkau kasihi. Engkau tahu ya Tuhan, kesehatian di tengah-tengah majelis sintua penatua di gereja-Mu ini. Tuhan berkati. Berkati Amah Manik yang penuh dengan ketulusan melayani Engkau. Pakai dia selalu ya Tuhan. Secara khusus rencananya untuk menjadi calon pendeta di gereja-Mu HKBP. Tuhan tolong dia. Tuhan mampukan dia. Bahkan Tuhan memberi kelulusan bagi dia. Berkati juga keluarga, orang tua yang di kampung, beri kesehatan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk Amang Inang Sintua yang dengan sukacita, dengan sukarela melayani Engkau di gereja ini. Beri kesehatan selalu untuk Amang Sintua kami, Inang Sintua kami, begitu juga dengan keluarga mereka, anak-anak mereka. Biarlah melalui Amang dan Inang Sintua yang dengan ketulusan melayani Engkau, mereka patut menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan gereja, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga melalui hidup mereka semakin banyak orang yang percaya kepadamu dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan, para orang tua, kaum bapak, kaum ibu, biarlah mereka menjadi orang tua yang selalu mengandalkan Engkau, orang tua yang berserah hanya kepadamu, orang tua yang hidup di dalam iman hanya kepadamu. Begitu juga dengan anak-anak, mulai balita, anak-anak SD, SMP, SMA, atau yang kuliah. Tuhan, berkati anak-anak jemaat-Mu, anak-anak penatua gereja-Mu ini.
Biarlah mereka menjadi anak yang bisa menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Anak yang menjadi kemuliaan nama Tuhan. Anak yang penuh dengan kedamaian. Anak yang bisa menjadi kebanggaan keluarga. Di saat mereka sekolah, biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun mereka, menolong mereka menjadi anak yang rajin belajar, anak yang cerdas, anak yang pintar. Di saat mereka kuliah, benar adanya mereka tekun menjalani kuliahnya sehingga tepat di waktunya mereka mengakhiri kuliahnya dengan baik dan mereka boleh memperoleh pekerjaan yang baik. Bagi anak-anak jemaat yang sudah bekerja, Tuhan lindungi dalam pekerjaannya. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Bagi mereka yang merindukan pasangan hidup karena umur mereka sudah dewasa, Tuhan tolong mereka. Biarlah dengan mengandalkan Engkau, mereka memperoleh pasangan hidup yang terbaik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan. Jikalau kami boleh berladang, menanam pohon-pohonan, biarlah apa yang kami tanam menjadi tanaman yang baik, yang menghasilkan buah, dan buahnya itu bisa mencukupkan kebutuhan hidup kami. Jikalau kami bekerja di pabrik atau di instansi pemerintahan atau dimanapun kami boleh bekerja, Tuhan lindungi kami dalam pekerjaan kami. Jikalau kami berwira swasta, Tuhan beri keuntungan yang baik. Jikalau kami bekerja di jalan, membawa kendaraan, Tuhan lindungi kami dalam perjalanan kami, sehingga melalui pekerjaan kami tersebut kami semakin mengenal Engkau, kebaikan Engkau, kekuatan Engkau, terlebih lagi kebesaran di dalam hidup kami. Kami pada saat ini juga berdoa untuk yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, biarlah mereka semakin mengandalkan Tuhan, beri umur yang panjang, kesehatan. Ulang tahun pernikahan, biarlah mereka menjadi keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan, keluarga yang penuh kedamaian Tuhan, keluarga yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah kami terima, dan begitu juga yang kami inginkan, yang kami rencanakan, kami mau serahkan hanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami melakukan semua yang kami rencanakan hanya mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memberkati. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur kepada Allah. Amin.